Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Mas Nardi Muhammad Fauzi Sarjana Sastra, yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping tim IEARN SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, serta yang kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi dari kelas 10 dan juga kelas 11 yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur yang telah memberikan kesempatan pada kita semuanya sehingga pada hari ini, pagi ini kita masih bisa untuk bertemu di ruang telekonferensi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dalam rangka sharing session yang pada kesempatan ini mengambil tema meniti karir sedini dengan aktif berorganisasi. Yang pada kesempatan ini akan dipaparkan oleh narasumber kita, Mas Nardi Muhammad Fauzi. Alhamdulillah beliau telah hadir secara virtual bersama dengan kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikutnya dan juga sahabul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, guru, dan juga anak-anak semuanya, mari kita awali agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya banggakan Mas Nardi, lengkapnya Mas Muhammad ya, Nardi Muhammad Fauzi. Iya, Pak. Ini dulu aktivis IPM ya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Juga Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati, serta Anda semua dari peserta telekonferensi pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini, termasuk aktivitas yang sangat bagus bagi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta secara rutin menambah wawasan, kemudian menambah ilmu yang kita kemas dengan kegiatan telekonferensi. Ya mungkin Mas Nardi dulu ada Sudah, di Pak. Muha Dulu juga sudah ada. sudah ya Mas kan bagi adik-adik Mas Nardi. Hari ini kita menghadirkan alumni kita angkatan 2019 yang kali ini sudah menamatkan studinya di Gajah Mada ya, Gajah Mada. Kalau tidak keliru waktu itu seingat saya Betul, Pak. ngambilnya Betul. sastra Arab ya. Sastra Arab ya. Nanti bisa diceritakan pada adik-adik alumni MUHA, kemudian ngambil sastra Arab, kemudian nanti berkaitan dengan karirnya di MUHA sebagai aktivis IPM, kemudian bisa membagi waktu antara organisasi, belajar, dan juga pasti juga ada bermainnya juga. Nanti kan bisa membagi diri. Artinya sampai sekarang pun saya juga berprinsip bermain itu boleh-boleh saja, tidak dilarang ya. Tapi jangan lupa belajar juga sebagai tugas utama amanah dari orang. Untuk itu saya atas nama sekolah terima kasih pada anak-anakku semua yang hari ini mewakili kelas untuk hadir di telekonferensi ini, di ruangan telekonferensi ini, untuk nanti sharing session dengan Mas Nardi yang hanya terpaut berapa tahun di atas Ananda yang sekarang duduk di telekonferensi ini. Kemudian kepada Mas Nardi, terima kasih menyempatkan untuk waktunya hari ini. Saya juga bisa untuk tombol kangen ya, udah lama nggak ketemu, ini bisa ketemu walaupun lewat eh, online begitu ya. Tapi paling enggak ya dengan melihat wajahnya yang masih tetap ceria, gagah, ganteng gitu ya. Itu nanti Alhamdulillah. bisa menggambarkan aktivitas Mas Nadi saat ini. Kemudian Bapak Ibu guru dan tende kami ucapkan terima kasih telah menginisiasi kegiatan rutin ini yang minimal 1 bulan sekali diadakan untuk manfaatnya kepada anak-anak kita dan pengembangan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian pada Mas Nardi kami sampaikan bahwa Alhamdulillah perkembangan SMA MUHA saat ini
sangat kita syukuri yang waktu Mas Nardi itu sekolah di MUHA itu satu angkatan rombongan belajarnya 9 kelas ya. Sekarang ini alhamdulillah kelas 10-nya atau fase E namanya sekarang ya. Fase E itu tahun ini kita mendapatkan siswa yang banyak sehingga meningkat menjadi 10 rombongan belajar. Jadi jumlahnya 351 ya kelas 10-nya. Mudah-mudahan tahun depan nanti bisa meningkat lagi sehingga nanti target kita bisa mencapai satu angkatan ya 10 rombongan belajar sehingga nanti pada saatnya bisa 30 rombongan belajar. Tentu saja ini membutuhkan satu perjuangan yang luar biasa bagi semuanya dari para siswa dan juga dari Bapak Ibu guru untuk mendampingi anak yang semakin banyak. Pasti mereka butuh pendampingan yang serius ya. Sehingga kita gunakan kesempatan yang paling baik ini untuk nanti kita berkomunikasi, termasuk mungkin Mas Nardi begitu tamat dari MUHA itu ada sesuatu yang didapatkan di MUHA yang itu menjadi eh, tidak ada di tempat lain ya, tempat lain yang nanti bisa disampaikan ke adik-adik. Monggo lah, yang mengalami Mas Nardi nanti akan menyampaikan secara langsung. Barangkali itu yang kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam kegiatan ini. Selamat mengikuti acara ini, berkomunikasi antara alumni dengan yang masih aktif. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat pada kegiatan kali ini. Amin. Demikian, kurang lebihnya Amin. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu wabarakatuh. tadi sambutan dari Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita, yaitu narasumber yang sekaligus alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yaitu Mas Nardi Muhammad Fauzi, Sarjana Sastra. Selamat pagi, Mas Nardi. Lama tidak berjumpa dengan Mas Nardi ini. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah udah berjumpa lagi nih sekarang. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih nggih, di tengah-tengah kesibukan beliau. Ini beliau berkenan hadir bersama dengan kita tentunya untuk berbagi ilmu dengan adik-adiknya. Yang insya Allah pada kesempatan ini Mas Nardi akan menyampaikan berbagai macam experience ataupun pengalaman baik itu di dalam organisasi maupun nanti akan memberikan motivasi kepada adik-adiknya bagaimana bisa menjadi pelajar yang sukses untuk menggapai mimpi dan juga karirnya di sekolah. Baik, sebelum kita memulai untuk acara sharing session pada pagi hari ini, perkenankan ini Pak Arifin akan menyampaikan CV dari Mas Nardi, nggih. Izinkan saya untuk sharing screen. Ini belum kelihatan ya? Oke, sebentar. Nah, berikut ini adalah profil ataupun kurikulum vitae dari narasumber kita, Mas Nardi. Nah, beliau ini adalah alumni dari SMP Negeri 1 Pangandaran di tahun 2016, program akselerasi. Dan belum lama ini, di tahun 2019, beliau menjadi alumni dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, yang mana beliau ini juga merupakan lulusan terbaik dari program ilmu pengetahuan alam. Luar biasa sekali. Kemudian setelah lulus dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Mas Nardi melanjutkan pendidikannya di S1 UGM dengan program studi sastra Arab dan sudah lulus ini dengan IPK 3,72. Nah, selain itu Mas Nardi juga mempunyai berbagai macam experience ataupun pengalaman di bidang organisasi
yang tentunya beliau ini adalah aktivis ya di pimpinan ranting IPM Muhammadiyah 2 Yogyakarta dari tahun 2017 hingga tahun 2018 sebagai Ketua Bidang Kajian Dakwah Islam. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai pimpinan daerah IPM Kota Yogyakarta itu di tahun 2019 sampai dengan 2020, eh, mengemban amanah di bidang staf organisasi. Kemudian beliau di tahun 2020 eh, di program Pangandaran Future Leader, beliau juga berperan menjadi ajudan milenial Bupati Pangandaran. Kemudian selain itu di tahun 2021 menjadi ketua tim leadership project SP2KM di Universitas Gadjah Mada. Di samping itu beliau juga mempunyai banyak sekali eh, selain experience juga masih banyak lagi. Di sini pengalaman kerja yang pernah diperoleh oleh Mas Nardi ini yang pertama Business Development di PT Wiharia Reksa Karya di tahun 2024 hingga dengan sekarang. Kemudian sebagai employer branding di PT Kiskus Tekno Indonesia dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian ini beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Mas Nardi. Yang pertama ini sebagai penyusun presentasi pelatihan industri olahraga tahun 2023. Kemudian beliau juga sempat menjadi delegasi Jambore Pemuda Daerah tingkat provinsi di tahun 2023 dan beliau juga mendapatkan Smart Scholarship di tahun 2020. Nah, demikian tadi CV dari narasumber kita, Mas Nardi, yang sangat luar biasa dan kita sangat menantikan eh, berbagi pengalamannya beliau dan juga berbagi ide ataupun motivasi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Nardi kepada adik-adiknya yang saat ini masih eh, studi di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta baik di kelas fase E, fase F maupun kelas 12. Baik, tentu saja kita penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Mas Nardi. Untuk itu langsung saja kita simak pemaparan materi dari Mas Nardi Muhammad Fauzi. Kami persilahkan Mas Nardi. Baik, terima kasih Pak Arifin atas waktunya. Izin Pak Slamet, lama nggak bertemu Pak. Izin untuk menyampaikan sharing sama adik-adik SMA MUHA Yogyakarta. Saya screen dulu, bentar. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ini teman-temannya di mana ya? Saya nggak kelihatan. Pengen ngeliat teman-teman biar biar enak ininya. Oke. Senang banget rasanya saya hari ini dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman di sini, yang mana ini menjadi nostalgia ya buat saya, karena 6 tahun yang lalu saya duduk di kursi yang teman-teman sekarang duduk, di ruangan yang sekarang teman-teman berada, itu saya juga dulu di sana, menjadi peserta telekonferensi, mendengarkan berbagai pembicara yang inspiratif ya, yang diundang sama sama sekolah, dan ya jadinya nostalgia gitu karena ada kenangan masa lalu yang tidak terlupakan. Dan hari ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan sharing session di telekonferensi. Oke, hari ini temanya saya dikasih tema sama Bu Swasti Bulia kemarin ya. Itu meniti karir sedari dini dengan aktif berorganisasi. Tapi sebelum kita lanjut nih, saya pengen tahu dulu ini dari yang hadir di ruangan dari kelas berapa ya kalau boleh tahu, Pak Arifin? Ini ada yang dari kelas 10, kemudian ada yang dari kelas 11, dan juga kelas 12. Jadi perwakilan dari masing-masing jenjang ada semua gitu.
Kak Oh, Nerdi gitu ya. Kita panggil Kak gitu biar lebih akrab. jadi makin muda ya dipanggil Kak, nggak berasa tua. Oke, berarti kelas 10, 11, 12 ada semua ya. Semua angkatan, semua jenjang. Apakah di sini semuanya ikut organisasi atau masih ada yang belum? Coba boleh angkat tangan yang ikut berorganisasi biar kelihatan dari kamera. Ada satu, oke. Yang di belakang ya? Yang di belakang, oke. Ada yang ikut IPM? Yang ikut IPM mana? Pengurus IPM. Berapa itu, Pak? Ini Cuman yang ikuti PM ada di belakang sama sisi sebelah kiri. oh, aktivis IPM malah di belakang ya. Biasanya Satu, IPM suka dua, di tiga, depan. empat. Tuh ada 30 orang. Ada 30 orang. Oke, Luar biasa sekali ini. luar Kakak-kakak IPM biasa. juga ikutan bergabung dengan kita, Mas Nardi. Oke. Siap. Terus yang lainnya dari Pak Bama mungkin, dari Tepak Suci, dari PMR dan lain sebagainya ada hadir? Yang Pak Bambang ada? Oh ada Pak Oh, Bambang ada. ada. Oke. Oh udah ikut Pak Bama, udah ikut IPM, wah kabeh diikuti gitu kan. Semua Mantap. diikuti ya. Mantap memang. Anak zaman sekarang gitu Pak, semua pengen diikuti karena pengen tumbuhnya lebih cepat katanya. Oke, ini berhubung kebanyakan udah ikut organisasi ya, mungkin tadi ada sebagian dari teman-teman ikut organisasi, sebagian mungkin ini masih kelas 10 ya, mungkin yang di depan kelas 10 itu masih berproses ya, karena biasanya organisasi itu nggak pas langsung masuk terus masuk organisasi, tapi ada masa regenerasinya ya Pak di SMA Muha, mungkin seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, untuk tema hari ini berkenaan dengan meniti karir dari dini dengan aktif berorganisasi. Kita mulai perkenalan dulu ya. Tadi sudah dikenalkan, tapi izinkan saya mengulang lagi. Nama saya Nardi Muhammad Fauzi, teman-teman. Saya alumnus SMA Muhammadiyah II Yogyakarta angkatan 2019. Jadi mungkin udah berapa ya? 5 tahun lah ya. 5 tahunan saya lulus dari MUHA, kemudian lanjut kuliah di UGM. Kebetulan waktu itu saya masuk di jalur SNMPTN ya. Kalau sekarang mungkin SNBP ya, kalau nggak salah ya, nama nama jalurnya. Jadi jalur undangan yang menggunakan nilai raport gitu. Dulu di jurusan sastra Arab. Nah, ini mungkin agak sedikit diceritakan kenapa dari siswa terbaik IPA masuk ke sastra Arab gitu. Yang ini jauh banget ya. Jadi ceritanya dulu saya itu pengen ke luar negeri sebenarnya teman-teman, pengen ke Al-Azhar yang di Mesir, di Kairo. Hanya saja ada keterbatasan lah ya. Ada keterbatasan, terutama keterbatasan ilmu karena kalah saing gitu. Jadi akhirnya saya merapatnya ke UGM dan keterimanya di sastra Arab yang nggak jauh-jauh banget lah sama apa yang dicita-citakan sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah di sastra Arab pun walaupun dulu nggak belajar bahasa secara rinci gitu, nggak belajar sastra, tapi saya tetap bisa menyelesaikan studi saya di UGM dan berhasil lulus dengan cum laude IPK 3,72 di tahun 2023. Itu walaupun agak terlambat dikit, tapi alhamdulillah masih cum laude kayak gitu ya. Karena banyak keaktifan, jadi dulu agak agak ini agak ngaret gitu lulusnya. Oke, mungkin itu sedikit perkenalannya. Dan pagi ini di kesempatan yang luar biasa ini kita bakal ngobrolin 3 topik utama, teman-teman. Yang pertama kita bakal ngobrolin tentang Gen Z challenges nowadays. Kita bakal bahas tentang tantangan apa sih yang dirasakan atau yang dihadapi sama Gen Z ya. Karena kita sama-sama Gen Z nih. Walaupun saya mungkin Gen Z permulaan karena lahirnya tahun 2001 ya. Kalau teman-teman kan ini udah masuk ke Gen Z pertengahan atau mungkin yang kelahiran 2010, 2011 itu udah ada di fase Gen Z yang terakhir gitu, udah mau transisi sama Gen Alpha. Terus setelah itu kita bakal ngobrolin juga tentang kenapa sih harus berorganisasi gitu. Apa pengaruhnya, apa dampaknya, dan apa benar organisasi itu bisa
membangun kesuksesan gitu di masa depan. Kemudian nanti kita tutup dengan cerita sukses, ikut aktif dalam berorganisasi. Oke, saya harap semuanya udah siap. Ya, teman-teman, udah siap semua. Dan let's dive in. Kita mulai ya. Oke, untuk topik pertama, ini tentang tantangan karir bagi pelajar SMA di era tech invasion. Jadi kalau ngobrolin tentang karir ya, baik itu di pendidikan maupun nanti mungkin di profesi yang teman-teman harapkan, entah jadi programmer, entah jadi apa namanya, jadi pejabat mungkin, pejabat publik, entah jadi seorang akuntan mungkin, arsitek dan sebagainya, itu tentu kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya teknologi. Karena seperti yang tadi sebutkan, kita ini adalah Gen Z. Gen Z itu hidupnya udah serba teknologi lah ya, serba teknologi, semuanya sudah era digital, ya apa-apa udah digital, pembayaran udah pakai kris, digital juga. Ini kita melakukan meeting seperti ini yang mungkin dulu itu harus diundang ke sekolah dulu. Tapi sekarang saya di Pangandaran, Jawa Barat, teman-teman di Jogja, kita masih bisa bertemu, saling mendengarkan eh, suaranya gitu ya, buat sharing. Itu adalah salah satu contoh konkret dari era digital gitu, era teknologi. Dan ngomong-ngomong tentang era teknologi itu teman-teman, itu yang membuat tantangan buat kita, ya buat teman-teman, itu menjadi suatu yang kompleks. Kenapa bisa dibilang kompleks? Karena yang pertama ya teman-teman, dunia ini udah banyak AI, ya kan? Udah banyak AI, beberapa sektor udah diganti sama robot. Jadi saingan kita itu bukan cuman manusia lagi, bukan cuman samping kanannya teman-teman lagi, tapi robot-robot yang dibikin sama Elon Musk, sama pendiri Facebook dan sebagainya, itu juga jadi saingan kita gitu. Karena apa ya? Karena mereka juga semakin ke sini semakin menggantikan posisi kita sebagai manusia. Dan yang paling disasar, yang paling apa ya, terkena dampaknya itu kita sebagai Gen Z. Karena ya kita hidup di zaman teknologi itu. Itulah yang membuat apa namanya kita menjadi kompleks untuk menghadapi zaman atau tantangan kita ke depan. Baik itu dalam dunia karir, dalam dunia pendidikan. Terus lagi karena adanya invasi teknologi, semua serba digital, kemudian muncul ya teman-teman yang namanya globalisasi. Dunia jadi semakin sempit, nggak ada lagi batas-batas ya, antar pulau, antar negara itu sudah bisa terhubung satu sama lain dengan hanya gadget kayak gitu kan, jual beli, terus juga apa namanya exchange ya, pertukaran pelajar itu bisa banget diakses dengan mudah zaman sekarang. Sehingga persaingan juga itu semakin kompetitif gitu. Teman-teman saingannya bukan cuman teman kelasnya, bukan cuman teman satu sekolah, bukan cuma teman satu kota Jogja, tapi luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri itu menjadi saingan teman-teman gitu. Karena apa? Karena itu tadi adanya globalisasi. Dan tentu dua hal tadi itu udah kompleks banget. Rasanya kayak kenapa ya aku hidup, mungkin teman-teman pernah ya kalau lagi overthinking atau apa gitu sendirian di kosan atau di rumah, kenapa ya kok zaman kayak berat banget, saingannya ketat banget. Nah, itu ya karena pengaruh tadi teman-teman, pengaruh yang awal mulai dari teknologi, kemudian muncul ke globalisasi dan lain sebagainya. Nah, makanya karena itu kita sebagai Gen Z itu harus kuat teman-teman, kuat menghadapi tantangan ini. Tapi gimana caranya supaya kita kuat? Ada tiga keterampilan penting yang perlu teman-teman miliki. Ya, ini saya rasa kan kalau untuk SMA itu fasenya persiapan karir ya, bukan pas karirnya. Karena kalau pas karirnya biasanya fresh graduate SMA. Kalau fresh graduate yang udah kuliah gitu, yang S1. Nah, kalau teman-teman kan di fase apa ya, persiapan karir. Nah,
Ada 3 keterampilan penting yang perlu teman-teman miliki. Ini bisa dimulai dari sejak sedini mungkin lebih baik gitu, dari kelas 10, 11, 12. Yang penting jangan sampai terlambat. Keterampilan yang pertama itu kreatif, ya. Kreatif itu artinya kita bisa ngembangin ide baru yang mana ide ini bisa jadi solusi. Solusi buat diri sendiri, solusi buat teman-teman kita, solusi buat sekolah mungkin, solusi buat keluarga, dan lebih besar lagi solusi buat masyarakat. Keren kalau udah bisa bikin solusi, ide yang bisa jadi solusi buat masyarakat tuh keren banget. Tapi kalau kita sebagai anak muda, ya buat teman-teman kita lah minimal gitu kan, punya ide kreatif yang bisa untuk jadi solusi. Kemudian yang kedua, skill yang kedua teman-teman, itu adaptif. Adaptif ini paling dibutuhin sebenarnya di era sekarang ya, era yang gampang banget berubah, trennya juga gampang berubah. Mungkin teman-teman juga merasakan hal itu, bisa dilihat dari TikTok mungkin ya, kalau teman-teman lihat TikTok, kita bisa lihat trending TikTok itu gampang banget berubah. Hari ini trendingnya A, besok B, besok C, besoknya lagi D. Berubahnya cepat banget gitu. Dan itulah dunia memperlakukan kita, teman-teman. Jadi kita harus adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, dengan perkembangan zaman. Kalau kita nggak bisa adaptif, ya kita bakal ketinggalan gitu. Bakal ketinggalan, bakal kalah saing sama yang lain, sama teman-teman kita, sama orang-orang di luar sana, atau bahkan kita bisa juga tergantikan oleh robot-robot yang sekarang udah mulai merajalela ya. Banyak sektor udah dipegang sama robot gitu, bukan lagi sama manusia. Nah, jadi kita harus punya skill yang adaptif ini. Terus yang terakhir, skill yang paling penting di era ini itu komunikatif, teman-teman. Komunikatif itu kita itu punya apa ya? Punya kemampuan berkomunikasi, bisa berinteraksi sama orang lain, bisa mencari relasi, membangun apa namanya? Membangun channel ya, membangun networking. Itu adalah bukti konkretnya komunikatif gitu. Nah, kalau kita dengan komunikatif yang bagus, teman-teman tahu kan sekarang lagi eranya orang dalam ya. Banyak banget apa-apa orang dalam gitu. Sebenarnya orang dalam itu ada sisi positifnya gitu. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah kita bisa punya orang dalam kalau kita punya skill komunikatif yang bagus. Kita bisa membangun relasi yang kuat, bisa membangun apa namanya pertemanan yang kokoh gitu ya, sehingga apa ketika ada teman-teman kita misalkan masuk kepanitiaan di kota Jogja misalkan, kita bisa kontak lewat teman kita ya sebagai orang dalam ya. Tapi itu kan orang dalam itu bukan kita menyuap, bukan kita apa, tapi karena kita sudah mengupayakan dengan skill komunikasi kita gitu. Dan bagi saya sah-sah saja gitu, karena itu pure dari kecerdasan kita. Nah, dan teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa ketiga skill yang penting ini, ketiga keterampilan ini, kenapa penting banget dan harus dimiliki itu alasannya karena tiga-tiganya ini itu nggak dimiliki sama robot, nggak dimiliki sama AI. Jadi teman-teman kalau udah punya tiga ini tuh udah punya modal untuk tidak tergantikan sama robot. Itu yang pertama ya kelebihannya. Terus yang kedua, kalau punya tiga skills ini, kreatif, adaptif, dan komunikatif, saya yakin di pendidikan, baik itu yang akademik maupun non-akademik, itu bakal lancar, teman-teman ya. Apalagi di dunia karir, di masa depan, ketika teman-teman sudah mungkin menyiapkan untuk kerja ya, karena sekarang itu masih siswa SMA udah banyak yang mencari mencari kerja kayak gitu kan loker, apalagi pas masuk kuliah itu udah banyak juga yang nyambi kuliah sambil kerja gitu. Nah, skills ini di dunia karir itu sangat dibutuhkan gitu. Kadang kita bisa lihat teman kita yang kelihatannya biasa-biasa aja, dia nggak pinter-pinter banget, tapi kok bisa ya dia
masuk ke organisasi yang bagus, atau mungkin dia dapat kerjaan, dapat proyek yang bagus, posisi kerjanya bagus, itu karena apa? Ya karena dia punya ide yang kreatif, dia adaptif sama lingkungannya, kemudian juga dia komunikatif. Nah, kalau punya tiga ini, saya yakin itu bakal jadi modal yang bagus banget gitu buat teman-teman. Nah, dan masalahnya teman-teman, ketiga keterampilan ini, baik kreatif, adaptif, dan juga komunikatif, itu bisa teman-teman dapat untuk pelajar SMA ya, itu bisa teman-teman dapat ketika teman-teman ikut sebuah organisasi. Jadi pengurus organisasi kreatif itu bisa dibangun dengan apa? Dengan bikin program. Biasanya gitu kan, yang IPM nih, yang IPM atau yang Pak Bama dan lain sebagainya, pasti punya di organisasi itu punya program kerja namanya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman di apa ya namanya? Sedang belajar berproses untuk menumbuhkan kreativitas lewat pembuatan program kerja itu. Kemudian adaptif, adaptif itu kan sekarang yang namanya organisasi dinamikanya itu pasti berubah. Pasti berubah, tiap tahun pasti berganti, terus juga partner-partnernya juga berganti, kita harus bisa adaptif nih dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan, dengan siapa yang jadi teman kita di organisasi, itu harus kita bisa adaptif. Juga dengan tantangannya, karena pasti tiap tahun itu pasti berbeda. Dulu organisasi saya ketika SMA itu IPM. IPM di tahun saya itu pasti berbeda dengan tantangan IPM di tahun yang sekarang, yang teman-teman IPM ikutin yang sekarang. Pasti beda. Nah, itulah fungsinya keterampilan adaptif di situ. Kita bisa menyesuaikan sama kemajuan zaman. Berkomunikatif, ya pasti kan di dalam organisasi kita berinteraksi sama teman-teman ya, sama saling pengurus kayak gitu kan. Itu sebenarnya kita lagi belajar untuk apa ya, membangun interaksi, ya, membangun interaksi, membangun networking, dan juga mungkin public speaking juga masuk ya, public speaking gitu di internal organisasi. Dan itu penting teman-teman, kita mengasah dari mulai SMA kayak gitu ya, sehingga nanti ketika kuliah itu dipoles lebih dalam, dan nanti ketika udah lulus kuliah itu bisa mantap dan bisa buat jadi modal untuk teman-teman bisa mendapat karir yang bagus gitu. Nah, karena tadi tiga skill itu ada di dalam organisasi, terus kan sekarang pertanyaannya adalah, emang kenapa sih Mas harus ikut aktif dalam organisasi gitu? Ini aku mau cerita dulu teman-teman. Dulu itu awalnya saya bukan anak organisasi ya. Saya bukan bukan aktivis organisasi sama sekali. Dari SD SMP saya itu fokusnya di akademik. Tadi juga disebutkan kan sama Pak Arifin, waktu SMP saya masuk program akselerasi. Itu program yang saya kadang merasa beruntung, kadang juga merasa dalam apa ya, merasa ada penyesalan gitu loh. Karena apa? Karena ketika ikut program akselerasi itu kan 2 tahun ya sekolahnya. Itu sama sekali waktu bermain berkurang signifikan, nggak bisa ikut organisasi, nggak bisa ikut OSIS dan sebagainya, karena nggak ada waktu gitu loh, nggak ada waktu. Waktunya cuma buat baca buku, baca buku, baca buku, buat pelajaran aja gitu. Nah, jadi dari kecil saya nggak punya pengalaman organisasi gitu. Saya baru awalnya punya pengalaman itu ketika SMA di MUHA. Jadi organisasi pertama saya itu IPM waktu waktu itu ya. Nah, ini dari mana? Kenapa waktu itu saya beralih dari yang akademik kok jadi pengen join organisasi juga gitu biar balance ya. Itu karena saya ingat waktu itu SMA MUHA itu ngadain visit ke kampus ke UGM. Dan waktu itu kelas saya ke UGM waktu itu. Di situ ketemu sama ketua panitia penerimaan mahasiswa barunya UGM. Beliau ini saya ingat beliau bilangnya seperti ini. Beliau kan menyampaikan tentang kesuksesan ya, bagaimana mencapai kesuksesan dan lain sebagainya. Dan ternyata teman-teman, menurut beliau, sebenarnya kesuksesan yang paling penting itu yang bisa apa ya, membuat sukses itu jadi jangka panjang,
itu ada dalam kecerdasan gitu. Dan kecerdasan itu dibagi dua, ada IQ, ada EQ. Kalau IQ itu kecerdasan yang logika, otak kayak gitu kan. Kalau kalau EQ itu lebih ke emosional. Jadi sisi emosionalnya. Nah, kemudian beliau bilang bahwa yang paling berperan penting itu dalam kesuksesan adalah EQ. Jadi aspek emosionalnya itu loh yang lebih penting. Dan juga dari mana sih itu didapat? Dari kita bisa berinteraksi sama banyak orang. Dari kita bisa eh, diskusi sama banyak orang, sama orang-orang kayak gitu kan. Dan salah satu caranya adalah itu bisa didapat dari organisasi. Nah, dari omongannya beliau itu waktu itu mungkin tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. Karena waktu saya masih awal-awal kelas 11, 2017, saya itu langsung merenung gitu. Karena saya kan anaknya ansos ya dulu kalau di sekolah. Di SMA itu saya ansos. Saya kalau keluar keluar kelas itu cuman 3 tempat. Masjid kalau sholat zuhur, kantin kalau pas lagi jam istirahat, sama paling pas jam olahraga. Itu aja saya keluar kelas di waktu di MUHA. Nah, saya itu ansos akhirnya aduh kayaknya saya butuh nih, saya merasa saya butuh nih untuk masuk organisasi, interaksi sama teman-teman, mungkin biar relasi kenalan lebih banyak kayak gitu kan dan bisa saling bertukar pikiran lah, saling brainstorming kayak gitu supaya apa namanya IQ saya itu meningkat gitu. Karena waktu itu saya merasa IQ-nya rendah banget gitu. Emotional intelligence-nya sangat-sangat rendah, nggak punya mungkin empatinya juga kurang karena yang namanya orang kalau fokus ke akademik yang saya rasakan itu cuma fokus ke diri sendiri. Jadi, oh yang penting saya ranking satu, yang penting saya ranking paralel satu, ngapain harus mikirin orang lain gitu kan. Nah, dulu saya merasakan itu sehingga akhirnya saya join organisasi. Waktu itu kebetulan IPM MUHA lagi ngadain rekrutmen dan ikutlah IPM gitu kan. Itu juga dulu pro kontranya banyak karena waktunya kan harus pembagian waktu tuh antara organisasi dan akademik. Saya dengan orang tua juga diskus itu kan diskusi gimana nih saya pengen masuk organisasi gitu kan ke ayah ibu. Saya pengen organisasi tapi di akademik orang tua kan nggak mau saya turun kan, pengennya mempertahankan. Nah, akhirnya ya ada diskusi lah sama orang tua dan di akhir diskusi orang tua menyetujui, merestui saya ikut organisasi dan akhirnya saya mulai menjadi aktivis IPM tuh di situ gitu. Nah, tujuannya apa sih saya ikut organisasi? Tujuannya itu dulu itu tadi karena saya merasa EQ saya emotional in question ya. Kalau EQ tapi sering diartikan sebagai emotional intelligence. Emotional intelligence saya itu kurang. Jadi empati saya ke orang lain itu kurang karena saya jarang memperhatikan orang. Terus interaksi sama orang juga saya seperlunya. Jadi ngomong itu kalau nggak perlu saya diem, lebih banyak diem lah kayak gitu. Kecuali sama orang-orang yang emang udah akrab, udah deket gitu kan. Itu akhirnya eh, karena saya pengen meningkatkan EQ, nah saya ikut organisasi dan itu pun nggak sampai situ gitu. Karena saya masih penasaran, emang iya ya EQ sepenting itu gitu. Dan akhirnya saya menemukan sebuah buku judulnya Emotional Intelligence, penulisnya Dr. Daniel Goleman. Nah dia tuh bilang bahwa dalam penelitiannya EQ itu memang sering jadi penentu yang lebih kuat dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi buat teman-teman di sini kita harus balance gitu ya teman-teman, bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga di organisasinya atau di ekstrakurikuler lah kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa kebantu dalam membangun karir ke depannya. Soalnya ini emang nggak kerasa teman-teman, proses itu nggak kerasa kayak apa sih ikut organisasi buang-buang waktu kayak gitu kan. Mending habis pulang sekolah mending main lah atau mending tidur aja lah di rumah atau di kosan kayak gitu. Nah sebenarnya emang nggak kerasa, tapi kerasanya itu setelah mungkin 3 atau 5 tahun ke depan itu baru kerasa. Oh iya, dulu saya ikut organisasi di MUHA kayak gini gini gini, kepake juga ya sekarang.
Dulu saya mendapat ilmu tentang manajemen event waktu itu. Terus ternyata sekarang ketika saya sudah lulus, saya sudah masuk di UGM, kepake gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun saya lulus dari UGM itu masih kepake ilmunya, manajemen event dan sebagainya. Karena ya emang namanya proses itu kan nggak bisa dari satu ya, nggak bisa langsung dirasakan, tapi ada beberapa fase lah kayak gitu. Nah, terus kenapa bisa EQ ini yang menjadi apa namanya, menjadi hal penting gitu? Karena EQ itu mencakup self awareness yang berperan penting dalam memahami potensi diri. Ketika kita tahu atau kita memiliki self awareness, kita itu jadi tahu teman-teman apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga kita bisa metain nih minat dan bakat kita itu di mana gitu. Passion kita di mana? Kan pasti tiap orang beda-beda ya. Tiap orang pasti beda-beda, punya passion sendiri-sendiri, punya minat bakat sendiri-sendiri, dan kelebihan dan kekurangan pasti itu bersifat personal kayak gitu. Kemudian juga di samping itu, IQ juga mencakup empati juga. Jadi kalau nanti teman-teman dengan punya IQ yang bagus, teman-teman jadi empati nih ke orang. Empati itu bukan hanya sekedar kasihan ya, tapi kita bisa merasakan di posisinya orang lain gitu. Misalkan eh, ada teman kita itu susahan gitu. Nah, kita tuh bisa berempati gitu kalau kalau kita punya EQ yang bagus. Kemudian juga kita bisa punya kemampuan bersolusi yang bagus, yang juga itu berperan dalam membangun hubungan, mengatasi konflik ya, konflik di organisasi pasti juga banyak, dan juga mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Yaitu nanti kalau teman-teman misalkan di dunia pendidikan lah, mungkin akademiknya bagus, bisa masuk PTN yang diidam-idamkan kayak gitu, atau mungkin nanti setelah lulus kuliah bisa masuk ke dunia kerja yang memang itu dari sekarang teman-teman itu pengen ada di situ gitu, kayak gitu. Itu bermula dari EQ. Nah, kemudian muncullah pertanyaan kayak gini. Apakah dengan ikut organisasi, kita itu bakal auto sukses 100%? Kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ini? Mungkin yang udah ikut organisasi dulu ya. Ada? Mungkin Pak Arifin? Yap. Baik, itu tadi dari Mas Nardi ya. Ini ada pertanyaan, maksudnya ada yang bisa jawab ini nggak? Ada yang mau jawab nggak dari teman-teman, Pak? Ini anak-anak ada yang mau tanya nggak sama Mas Nardi? Yang mau jawab pertanyaan ini. Oke. Kira-kira dengan ikut organisasi bakal auto sukses Berorganisasi nggak? bakal auto sukses 100%. Mungkin ada yang bisa berkomentar. Ini saya sambil jalan ke belakang ya Mas Nardi ya. Boleh, Pak, boleh, boleh. Oke. Ya, Yap, biar kita ini ada dari interaksi ya. Mas Rahul terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Raul Pangbudi dari kelas 12 IPA 2. Sebelumnya saya Oke. ingin bantu menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut, yaitu apakah dengan ikut berorganisasi bakal atau sukses 100%? Kalau menurut saya, dengan mengikuti organisasi itu justru memperluas kesuksesan tersebut. Karena apa? Karena di dalam organisasi tersebut kita bisa dapat memperluas relasi, dapat tadi meningkatkan 3 skill tersebut. Yang dengan itu, maka peluang kita untuk mendapatkan kesuksesan itu jauh lebih besar daripada kita tidak berikut organisasi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke. Tepuk tangan Jawaban buat dari Mas Mas Rahul Rahul ya. memperbesar Peluang kemungkinan ya. kita untuk menjadi orang yang sukses dengan ikut berorganisasi. Mungkin Oke. ada lagi, satu lagi boleh ya Ya, Mas? boleh Pak. Satu lagi. Oke, ya. Satu lagi mau berkomentar. Oh, tadi mau berkomentar kok nggak jadi. Oke, ini diwakili sama Rahul. Yang sisi sebelah sini ada? Dari Mas Arfan mungkin? Oh, Mas Bintang? Oh, Atau Mas yang Bintang. mbak-mbaknya. Tadi kan udah cowok. Yang Mas Mora? mbak-mbaknya. Yang sisi sebelah kanan sini ada? Ini perawakan dari yang cewek belum nih? Yang cewek. Nah, tadi kan cowok ya kan? Oke, yang Hmm, cewek aktif dong. Ayo. yang perempuan, yang perempuan. Ini kira-kira setuju nggak dengan pernyataan ini kalian? Apakah dengan ikut berorganisasi bakal auto sukses 100%? Gimana? Oke, boleh dong.
Iya, perkenalan. Oh, mau dua orang. Oh, diskusi dulu gitu, Kak Nardi. Gak apa-apa ya, diskusi Boleh, dulu gitu. boleh. Ini kayaknya pertanyaannya agak sedikit kompleks gitu, harus pikir dulu. Jangan lama-lama ya Iya. diskusinya ya. Heeh. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Semuanya benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang Pokoknya benar. Semuanya benar. nggak ada jawaban yang salah gitu ya, Yang Mas Nardi. salah, iya. Itu Heeh. kayaknya udah berdiri, Jangan Pak, takut tuh. salah gitu. Betul. Oke, ini dua dua orang boleh ya. Heeh. Dari Boleh, boleh. kamu dulu Mbak, perkenalkan dulu namanya siapa. Oh, barengan. Heeh. Ini kayaknya bestie. Menggabungkan Iya. pikiran, pikiranmu sama dia digabung jadi satu gitu ya. Oh iya iya iya, boleh 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 boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kirana Alia dari S1. Saya Tuzaika Ramadhani dari E3. Jadi menurut kita ikut organisasi itu bukan berarti bakal sukses 100%. Karena kalau misalkan ikut organisasi tapi kayak nggak niat itu tuh bakal sama aja. Terus kayak sukses itu tuh bukan cuman dengan ikut organisasi aja gitu loh. Gitu. Ada faktor lain, maksudku sukses bukan organisasi bukan 100% faktor dia tuh bakal sukses gitu loh. Cukup sekian. Oke. Lagi Masih ada faktor lain untuk sukses. Oke, jadi kesimpulannya gini Mas Nadi. Jadi kalau misalnya ikutan organisasi dan dia itu nggak niat, ya sama aja gitu kan. Dan Oke. juga tadi disampaikan bahwa ada faktor lain selain organisasi yang harus bisa diperoleh supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Nah, ini Oke. gabungan dari dua pikiran tadi ya. Oh, dua pikiran digabung jadi satu, hasilnya seperti itu Mas Nardi gitu. Oke. Oke, itu respon dari adik-adik kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin sudah dibantu. Oke, jawabannya sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini itu sama aja kayak, kalau buat saya ya, itu sama kayak pertanyaan kayak gini. Emang kalau sekolah tinggi-tinggi itu bisa bikin sukses 100% ya? Kan suka ada pertanyaan gitu kan, apalagi saya sebagai orang desa, itu kan banyak tetangga-tetangga yang ya sering bilang gitu lah. Emang kalau sekolah tinggi-tinggi sampai universitas, sampai kuliah, emang bakal jadi orang besar ya ke depannya? Toh yang lulusan SD, SMP juga di sini udah jadi juragan-juragan ya kayak gitu kan. Sebenarnya mirip pertanyaan kayak gitu. Jawabannya juga kayak gitu ya. Nah, untuk menjawab kayak gini, tadi jawaban yang dikeluarkan sama Mas Rahul ya, dan juga Mbak siapa tadi yang berdua? Saya ingatnya Mas Rahul ya. Mas Rahul itu betul gitu. Jadi berorganisasi itu memang nggak bikin auto sukses 100% ya. Nggak bikin win rate sukses 100%. Tapi bisa meningkatkan peluang buat sukses. Kayak gitu. Bisa meningkatkan peluang buat sukses. Karena apa? Ya karena dengan berorganisasi tadi, kita bisa belajar banyak hal, terutama skill tiga tadi ya, yang penting banget di era sekarang. Ada adaptif, ada komunikatif, dan ada satu lagi, apa tadi teman-teman? Ada yang ingat satu lagi? Oke, kita ulang ya. Ada adaptif, ada kreatif, dan juga ada komunikatif. Nah, dengan kita organisasi kan kita mempelajari hal itu gitu. Dan kemudian dengan organisasi juga gitu kan, kenapa bisa meningkatkan peluang? Ya, betul, kita bisa meningkatkan relasi, kita bisa membangun networking lewat organisasi. Karena jujur, ketika saya belum masuk organisasi dan setelah masuk organisasi, itu kenalannya di luar sekolah itu berbanding kebalik gitu. Sebelum masuk itu ya cuman kenalannya beberapa orang aja yang mungkin pernah ikut-ikut lomba science, yang pernah ikut apa sih MIPA itu lomba OSN yang kayak gitu kan, yang pernah ikut OSN, yang pernah ikut Olimpiade. Paling hanya orang-orang yang itu gitu. Tapi ketika saya masuk organisasi, saya bisa lebih banyak lagi tuh kenalan-kenalannya, bisa sampai ke yang di MUIN, yang di Alimat, ya, yang di SMA Muhammadiyah yang lain di Kota Jogja. Pokoknya saya se-Muhammadiyah se-Kota Jogja itu hampir ada semua kenalannya. Gara-gara saya masuk organisasi. Kemudian juga
sama ketika kuliah juga kayak gitu, jadi banyak orang yang kenal gitu, yang bisa interaksi erat, bisa menambah wawasan juga gitu. Karena kan teman kita di organisasi itu sebenarnya kan bisa menjadi sumber ilmu ya buat kita, bisa jadi guru juga buat kita gitu. Kalau kita bisa punya teman yang inspiring, yang menginspirasi, itu kita bisa terbantu untuk terus tumbuh. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya dengan organisasi itu kita bisa meningkatkan peluang untuk sukses. Memang nggak menjamin ya, tapi meningkatkan peluang daripada yang nggak berorganisasi kayak gitu. Oke, dan terakhir mungkin ini success story ya yang akan saya bagikan ke teman-teman. Perjalanan saya dulu ketika organisasi. Organisasi pertama itu ketika di SMA itu saya di IPM, dulu sebagai Kabid KDI. Ini sebenarnya penuh suka duka banget teman-teman di sini karena saya itu masuk ke MUHA itu bukan sebagai orang Muhammadiyah ya. Saya itu orang yang NU bukan, Muhammadiyah bukan gitu loh. Pokoknya ya saya emang ngikut lah kayak gitu, nggak condong. Terus kemudian masuk ke Muhammadiyah, menjadi kader Muhammadiyah, langsung jadi ketua bidang. Itu serba suka duka banget waktu itu. Karena saya kan belum begitu paham ya dengan apa yang diharapkan oleh Muhammadiyah tentang IPM dan lain sebagainya. Tapi setelah berjalannya waktu, berproses, belajar juga dari teman-teman, dari partner waktu itu di organisasi, kayak gitu, belajar banyak hal, dan akhirnya ya lumayan lah meningkat gitu. Terus di PDIPM Kota Yogyakarta, karena mungkin terlihat aktif ya waktu di ranting, jadi waktu itu dihubungi sama ketuanya buat join di pengurusan pimpinan daerah, dan alhamdulillah saya join cuman 1 tahun, karena kan 2020 itu pandemi ya kebetulan, jadi saya mengundurkan diri kayak gitu. Karena pulang juga ke kampung halaman, nggak di Jogja. Kemudian saya juga jadi ajudan General Bupati, itu juga karena saya aktif berorganisasi. Jadi karena waktu itu dari Bupati dan sekretarisnya dan lain sebagainya, itu melihat ada potensi dan diseleksi juga kayak gitu, akhirnya apa ya namanya, kepilih jadi ajudan milenial Bupati dan ngikutin agenda Bupati Pangandaran waktu itu. Kemudian juga ketika kuliah, saya ikut sebagai ketua umum itu di Ikatan Mahasiswa Sastra Arab. Jadi kan saya masuk Sastra Arab nih. Nah, di Sastra Arab itu ada namanya himpunan jurusan. Nah, itu saya jadi ketuanya dulu, dan juga di komunitas ya. Karena organisasi itu nggak cuman organisasi yang umum, tapi juga komunitas juga itu termasuk, ekskul termasuk, dan mungkin paguyuban juga itu termasuk organisasi gitu. Saya ikuti situ dulu dalam Gajah Mada Leadership Development Community. Terus terakhir sebelum lulus, karena keaktifan organisasi dan sebagainya ya, punya sepak terjang dan lain sebagainya, akhirnya kepilih juga jadi mentor dan co-trainer di program kepemimpinan mahasiswa UGM. Nah, nanti kalau teman-teman insya Allah mudah-mudahan ada yang masuk ke UGM, nanti bakal ada tuh program kepemimpinan mahasiswa UGM, dan itu asik banget gitu programnya. Jadi teman-teman kalau masuk tolong berkabar ya. Kalau teman-teman atau ternyata ada adik kelas saya masuk di program pemilihan mahasiswa UGM. Terus juga gara-gara organisasi ini setelah saya lulus kuliah, masuk kerja gitu kan, masuk dunia karir yang ini benar-benar dirasakan. Karena pengalaman organisasi itu, akhirnya saya bisa masuk di PT Kiskas Tekno Indonesia. Ini di Jogja ya, perusahaan startup di Jogja. Itu dulu sebagai employer branding. Jadi ya di tim HRD lah kalau teman-teman tahu ya, bagian di tim HR-nya. Itu juga dulu karena organisasi gitu. Karena yang ditanyakan ketika wawancara juga tentang pengalaman organisasinya seperti apa. Dan akhirnya keterima. Kemudian sekarang juga pindah ke PT Wihara Reksa Karya di Business Development dan juga Social Media Spesialis. Jadi kadang saya suka ngonten-ngonten gitu kan. Nah itu juga karena dulu dari pengalaman organisasi kayak gitu. Jadi memang seperti yang tadi dibilang ya, memang organisasi itu nggak bisa bikin kesuksesan 100%. Tapi yang saya rasakan, yang saya alami dengan saya berdinamika di organisasi dari SMA sampai kuliah, bahkan sampai sekarang, itu bisa apa ya,
meningkatkan peluang gitu untuk saya bisa berada di posisi sekarang yang mungkin banyak orang yang mengharapkan posisi itu gitu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa dulu pilihan saya untuk menyeimbangkan akademik dan organisasi itu berbuah hasil gitu. Itu mungkin solusi story yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Dan untuk sharing session kali ini saya tutup dengan sebuah quote bahwa jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pemain utama dalam perubahan yang ingin kamu lihat. Ya, teman-teman, adik-adikku semua di SMA Muha Jogja, ayo kita jadi pemain utama, jadi pemeran utama dalam sebuah perubahan yang pengen kita lihat untuk diri kita di masa depan. Jangan sampai menyesal, karena menyesal itu adanya di akhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi yuk semua kita sama-sama bergerak untuk terus mengembangkan diri, menyiapkan karir, menyeimbangkan antara akademik dan juga non-akademik, kayak gitu, atau organisasi. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah ikut di telekonferensi hari ini. Sekian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Nardi untuk pemaparan materinya. Sebelumnya izin menyampaikan ini Pak Arifin ada jam mengajar, jadi untuk MC-nya Bu Aufa gantikan. Mungkin kalau Mas Nardi belum kenal sama saya ya Mas ya, saya Bu Aufa, kebetulan waktu Mas Nardi lulus saya juga masih dalam proses lulus kuliah gitu, jadi memang belum sempat ketemu ya. Oh, iya. Baik Bu, baik. Oke, langsung saja kita ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Nardi. Oke, ada satu. Ada lagi? Oke, dua. Ada lagi? Tiga. Oke, kita keep tiga dulu nggih. Yang pertama, monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Raul Pambudi. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa di dalam organisasi kita bisa mendapatkan 3 skill, yaitu ada kreatif, adaptif, dan juga komunikatif. Tapi bagaimana caranya bagi orang-orang yang sebelumnya itu belum ikut berorganisasi ataupun bahkan dia itu sifatnya itu adalah introvert, gimana caranya dia itu ingin menyemplung ke dalam organisasi tapi dia kan pastinya tidak tahu gitu. Gimana sih cara meningkatinnya kok kreativitasnya, gimana cara meningkatin adaptifnya atau komunikatifnya. Nah, itu saya ingin menanyakan gimana caranya bagi orang pemula yang baru masuk organisasi untuk meningkatkan 3 skill tersebut, dari mana mulainya dan gimana caranya untuk melatihnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahul. Ini mau langsung dijawab saja atau ke pertanyaan selanjutnya Mas Nardi? Dijawab Jawab dulu satu-satu saja, aja Boy. mungkin ya. Iya, jawab aja ya Bu. Oke. Oke. Jadi gimana untuk meningkatkan keterampilan tadi yang ada 3 tadi, tapi untuk yang berkepribadian introvert gitu, Mas Nardi. Monggo dijawab. Oke, terima kasih Mas Rahul atas pertanyaannya. Tapi saya lihat Mas Rahul ini kayaknya nggak introvert ya. Kelihatannya aktif gitu. Dan ceria juga gitu kelihatannya. Berani untuk ngobrol di depan orang. Oke, kalau masalah misalkan introvert ya, suka jarang berinteraksi sama orang, terus gimana caranya supaya ini ngebangun kreatif, adaptif, dan komunikatif. Buat yang kaum introvert, yang malas untuk ketemu sama orang, interaksi sama orang, kita ini, saya dulu juga sama nasibnya, ya, sama kondisinya. Kan tadi saya bilang ya, dulu saya tuh waktu SMA awal-awal itu ansos. Saya kalau keluar kelas itu cuma 3 tempat. Masjid pas sholat zuhur, kantin kalau istirahat, dan jam olahraga. Itu aja keluar kelas tuh. Selebihnya lebih di kelas tuh, dengerin musik lah, atau main sama teman-teman di kelas lah, kayak gitu, bercengkrama. Sebelumnya kayak gitu. Jarang saya keluar kelas bener sama orang-orang tuh jarang. Cuma sama orang-orang yang tertentu aja yang emang itu udah gengnya gitu loh. Kan anak SMA suka ngegeng-geng ya. Ada kelompok-kelompok gitulah, bestie-bestinya. Nah, dulu tuh saya kayak gitu. Jadi yang ikut organisasi itu bukan cuman untuk orang-orang yang ekstrovert, orang-orang yang mudah bergaul, bukan. Buat orang-orang yang memang kesusahan untuk interaksi ya, atau mungkin meminimalisir interaksi, itu juga bisa gitu.
Nah, tapi kemudian gimana caranya untuk mengembangkan 3 skill ini? Yang pertama adalah perlahan prosesnya. Ya mungkin bakal menjalani proses yang lebih panjang ya daripada orang-orang lain, tapi teman-teman perlahan gitu loh prosesnya. Jangan langsung tiba-tiba semuanya mau dipelajari plek gitu. Jangan, tapi perlahan. Mungkin membiasakan diri dulu untuk interaksi sama teman-teman, membiasakan diri dulu untuk bisa apa namanya ya, ngasih usulan di depan forum misalkan ya di hadapan banyak orang, karena saya yakin kalau orang yang sifatnya introvert ya kayak gitu itu nggak mudah loh sekedar menyampaikan pertanyaan kayak gini ya di depan forum kayak gini, itu juga mereka tuh sebenarnya dalam hatinya aku pengen nanya tapi malu lah, takut pertanyaannya bodoh lah dipikir sama orang lain, pasti ada tuh yang kayak gitu gitu loh. Nah itu dibangun dulu gitu, berproses, karena dulu saya juga kayak gitu, malu bertanya atau takut pertanyaannya terlalu terlalu apa ya, terlalu nggak make sense gitu loh, terlalu bodoh dianggap sama orang, kayak overthinking lah. Pokoknya intinya overthinking kayak gitu kan sama orang lain. Sampai ada yang bilang kayak gini ke saya waktu itu, kita itu lebih baik kelihatan bodoh dalam waktu 5 menit daripada tapi kita berani bertanya daripada kita nggak berani bertanya dan bodoh untuk selamanya. Jadi waktu itu bodoh amat, mau mau saya dianggap bodoh kek, mau dianggap serba nggak tahu kek, kepoan kek atau apa, saya tuh selalu aktif gitu dalam forum, ngasih usulan, ngasih pertanyaan, atau kalau kalau yang kurang jelas mohon diperjelas kayak gitu. Sesederhana itu, sesederhana mungkin ketika guru menerangkan di kelas ada pertanyaan, nah itu digunakan untuk melatih itu, melatih public speaking mungkin ya kalau ngomong di depan banyak orang, melatih itu. Sehingga mungkin dari hal-hal sederhana itu kalau terus dipupuk, akhirnya jadi apa? Akhirnya kita jadi berani gitu loh. Kita jadi berani untuk ngobrol depan orang, kita nggak jadi nggak maluan, nggak nervous lagi. Dan ketika kita udah punya hal itu, kita udah pede, kita bisa nih ngebangun 3 keterampilan ini. Kita bisa bangun kreativitas kita, karena kita bisa ikut brainstorming ya dengan teman-teman. Kita bisa juga ngebangun adaptivitas kita, dan juga kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita. Kayak gitu. Dari saya kayak gitu Mas, dari pengalaman saya dulu, karena saya juga bukan orang yang ekstrovert, yang bisa untuk berbicara di depan orang secara banyak kayak gini kan. Ini juga prosesnya panjang gitu. Ada mungkin 3-4 tahun itu saya baru berani jadi MC waktu itu di kuliahan. Padahal saya masuk organisasi itu dari SMA, tapi baru berani jadi MC, baru berani untuk menyampaikan apa namanya materi itu ketika kuliah, dan itu juga mau lulus gitu. Lama prosesnya karena ya gimana gitu, namanya juga introvert kan, agak susah gitu untuk bener sama orang, itu perlu proses yang cukup panjang lah. Tapi kalau kita sabar, saya yakin bisa kok. Bahkan banyak juga tuh yang sebenarnya punya apa ya namanya, punya sisi diri yang introvert, yang itu bisa dengan enjoy untuk tampil di depan banyak orang. Itu ada banyak contohnya. Salah satunya ya saya sekarang udah mulai enjoy gitu kalau tampil menyampaikan materi kayak gini. Cuman ya itu, di awalnya dulu prosesnya panjang kayak gitu. Tapi mungkin itu kan namanya kalau proses tuh beda-beda ya. Mungkin teman-teman bisa lebih cepat daripada saya. Bisa mungkin cuma belajar setahun, 2 tahun udah bagus gitu. Nah, itu tergantung gue teman-teman. Gitu Mas Rahul. Oke, udah dijawab ya Mas Rahul ya. Jadi untuk orang yang introvert juga pasti ada prosesnya. Lingkungan juga penting ya Mas Nardia. Kalau kita punya Betul. lingkungan yang positif itu pasti juga akan membantu kita untuk jadi lebih pede. Dan benar tadi kata Mas Nardi, lebih baik kita terlihat bodoh dalam waktu 5 menit daripada bodoh selamanya gitu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang berikutnya. Monggo disebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Raisa Zahra dari kelas E1. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara melatih
melatih atau meningkatkan public speaking selain dari organisasi dan kayak mengatasi demam panggung seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami nggak Mas pertanyaannya tentang Nih, bagaimana meningkatkan public speaking dan gimana biar nggak demam panggung gitu, selain lewat organisasi. Monggo. oke, boleh diulang Bu, siapa tadi namanya? Kurang jelas. Pertanyaannya bagaimana cara kita Namanya Bu, meningkatkan nama public speaking, penanyanya siapa tadi? tapi tidak hanya lewat organisasi saja gitu. Oke, kalau penanyanya siapa Bu tadi? Dan Boleh. menghilangkan demam panggung juga Mas katanya tadi. Oh iya, siap. Kalau penanyanya Bu, boleh tahu tadi? Kurang jelas. Fadila. 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 Oh, Ya. Fadila. Fadila dari kelas E1. S1, baik. Terima kasih Mbak Fadila atas pertanyaannya. Cara meningkatkan public speaking dan biar nggak demam panggung gitu ya, kalau kita ngobrol di depan banyak orang, tapi selain lewat organisasi gitu kan, banyak hal sebenarnya, banyak aktivitas yang bisa kita lakuin gitu. Misalkan itu kan yang namanya public speaking, kita itu harus berproses untuk apa ya namanya ya, dari mulai pemilihan diksi, terus kita berani ngobrol depan orang, mengurangi AAEE, ya kan, banyak proses kayak gitu. Pengen ningkatinnya ya ikut pelatihan bisa, pelatihan yang khusus public speaking gitu loh. Itu kan tanpa perlu ikut organisasi juga Mbak Fadila bisa join ya di program public speaking kayak gitu, pelatihan public speaking itu bisa. Banyak kok sekarang itu platform-platform yang ngadain latihan public speaking, baik yang online maupun yang offline itu ada. Apalagi di Jogja, itu di Jogja juga ada. Apalagi di Muha tuh ada nggak Bu? Untuk ekskul public speaking mungkin jadi MC protokoler yang kayak gitu ada nggak ya? Oh, untuk saat ini sih belum ada ya Mas ya. Oh, oke. Nah, mungkin berarti bisa lewat pelatihan-pelatihan di luar, Mbak Fadila ya. Itu kalau nggak lewat organisasi ya. Tapi di organisasi kan biasanya bisa jadi MC kayak gitu kan. Bisa jadi apa namanya moderator. Itu bisa dilatih gitu dengan hal-hal kayak gitu. Ya minta aja ke temennya, misalkan lagi ada pengajian kelas nih. Kayaknya sekarang masih ada pengajian kelas ya. Masih ada pengajian kelas nih. Minta aja, Bu, saya jadi ke wali kelasnya misalkan. Bu, saya jadi moderator pengajian kelas ya. Bu, saya jadi MC-nya ya. Nah, itu dipupuk mulai dari hal-hal sederhana kayak gitu. Karena kalau ningkatin public speaking itu kan suatu keterampilan yang perlu diasah ya. Jadi jam terbang itu mempengaruhi gitu. Semakin banyak jam terbang, semakin sering kita melakukan kegiatan public speaking, itu bakal dengan otomatis bertambah gitu, kepedean kita bertambah, skills kita bertambah. Mungkin yang awalnya kita serius banget nih kalau ngobrol depan orang, lama-lama jadi ada guyonan, kita jadi berani untuk bercanda, apa ya, ngasih candaan lah gitu, ngasih lelucon ke orang-orang. Itu bisa mulai dengan sendirinya gitu loh. Dan untuk demam panggung sama halnya, demam panggung itu juga kada jam terbang. Biasanya demam panggung itu pertama ya, kalau buat yang awal-awal itu karena masih baru. Misalkan dia masih ya baru public speaking mungkin atau baru jadi MC kayak gitu, biasanya nervous ya, demam panggung. Yang akhirnya bikin blank kan, ini mau ngomong apa jadi blank, mau pidato udah ngapalin dari rumah banyak-banyak, tiba-tiba sampai pas udah waktunya tampil blank semua kan kayak gitu. Nah, itu ya harus diproses apa ya, latihan kayak gitu, latihan atau ningkatin jam terbang dari hal-hal sederhana dulu kayak gitu, mungkin pidato di depan orang tua atau jadi MC di Karang Taruna tuh kalau lagi Agustusan ya, kemarin misalkan jadi MC di acara Agustusan, ikut RI kayak gitu, itu bisa. Karena ya itu demam panggung sama kayak cara kita untuk meningkatkan public speaking. Demam panggung itu kan problemnya dalam public speaking kan. Nah, problemnya itu bisa kita hilangkan, bisa kita minimalisir dengan jam terbang. Semakin sering kita melakukan public speaking, nanti hilang sendiri kok. Dulu saya juga kalau public speaking ngobrol kayak gini, itu sampai keringetan dulu tuh. Ya walaupun
online kayak gini kan dulu pas pandemi online semua ya, nge-Zoom semua kan. Itu walaupun orangnya jauh di sana, tapi karena yang ngedengerin banyak, yang nonton tuh banyak, yang ngeliatin wajah kita banyak, saya tertekan gitu, tertekan dan akhirnya sampai basah apa namanya keringetan gitu lah, basah gitu. Padahal kan apa ya, kan nggak ada orang di depan saya, cuma di depan kamera kan, tapi ya itu namanya demam panggung gitu. Apalagi kalau langsung secara on the side ya, di secara offline gitu kan, offline kegiatan offline jadi MC, jadi moderator atau bahkan jadi pembicara, itu ya tantangannya lebih menantang lagi karena kita langsung berhadapan sama orang. Demam panggung itu menjadi menjadi hal yang paling ditakutkan gitu. Tapi kita bisa ngilanginnya dengan jam terbang. Mbak Fadila coba berlatih lebih giat lagi, atau kalau ada kesempatan untuk public speaking, ambil kesempatannya. Jangan jangan ditunda-tunda, jangan sampai keduluan sama temennya gitu. Ambil aja. Karena semakin banyak Mbak Fadila nanti apa namanya public speaking, itu juga makin pede kok. Dan nervous itu bakal hilang. Demam panggung itu bakal nggak ada lagi gitu lah. Itu mungkin Mbak Fadila kalau soal public speaking dan demam panggung. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fadila untuk pertanyaannya. Jadi kalau di luar IPM itu mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihan online juga banyak sekarang, free Betul. juga banyak. Tapi kalau misalnya mau join IPM, IPM itu programnya banyak banget loh ya. Terus setiap kegiatan itu kayak MC-nya juga gonta-ganti. Jadi kayak dilatih setiap ini biar pada bisa public speaking-nya gitu. Yang penting pede aja sih sebenarnya ya. Pede aja kan ya. Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Oke. Minta tolong mic-nya. Oh, mau nanya juga. Oke. Abis ini ya. Oke. Disebutkan nama dan kelasnya, nggih. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Jelita Puspanegara, tapi cukup dipanggil Ara. Saya dari kelas E2. Nah, di sini saya itu kan dulu waktu SMP, saya itu orangnya pasif banget di kelas sama di sekolah, kayak nggak pernah tanya apa-apa di kelas, nggak pernah ikut apa-apa di organisasi ke IPM-an juga. Nah, namun di sisi lain saya itu kayak ngerasa itu mungkin karena saya ngerasa diri saya itu nanggung-nanggung. Kayak dibilang bodoh enggak, pinter juga enggak. Kalau dibilang nggak bisa apa-apa enggak juga, ditanyain bakat juga nggak ada. Nah, saya mau tanya di sini gimana sih cara mau mengetahui potensi diri kita, cara menggali bakat kita itu sebenarnya bisa apa? Gitu pertanyaannya. Baik, Oke. terima kasih Mbak Ara dari E2. Jadi gimana caranya mengetahui potensi kita? Nah, ini sebenarnya masalah yang sepertinya banyak dialami sama Gen Z nih Mas nih, masa-masa Oke. SMA yang mungkin masih mencari jati diri, mungkin bisa dibantu tips-tipsnya Mas Nardi yang sudah berpengalaman di organisasi. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ara pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya. Gimana caranya kita tahu potensi diri kita tuh apa gitu. Ada dua cara teman-teman. Pertama, pakai cara diri sendiri ya, melakukan diagnosa terhadap diri sendiri. Yang kedua, teman-teman butuh dampingan dari psikolog. Jadi yang ke psikolog itu bukan orang-orang cuman yang lagi sakit mental atau apa ya, atau mental illness, tapi juga untuk pengembangan bakat, minat bakat itu juga ada gitu. Teman-teman bisa ke bantuan psikolog. Nah, tapi untuk yang sederhananya, yang bisa dilakukan sama Mbak Ara, mungkin yang pertama adalah Mbak Ara kan pasti punya hobi ya, punya hobi yang mungkin dilakukan setiap saat kayak gitu. Nah, mungkin coba dipikirkan hobi itu, apakah hobi ini bisa menjadi passionnya? Apakah ini aku memang benar-benar cuman hobi atau emang aku ini punya potensi gitu? Misalkan apa nih eh, Mbak Ara hobinya, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau saya itu dari dulu tuh
suka baca buku kayak, tapi bukan buku yang pendidikan banget, yang novel-novel. Terus dari dulu itu saya juga pengen kayak punya impian sebenarnya pengen jadi penulis. Cuma emang masih nggak yakin sampai sekarang. Bisa nggak? Oke, oke. Nah, nggak apa-apa. Itu dari novel. Saya juga suka novel, suka baca Trelia dan sebagainya. Itu dari novel. Kalau Mbak Ara misalkan baca novel kayak gitu kan, suka baca novel, buku-buku non fiksi lah ya. Buku-buku fiksi kayak gitu. Dan pengen jadi penulis. Suka membaca novel itu adalah langkah pertama untuk jadi penulis. Karena orang nggak bisa tiba-tiba nulis tanpa dia punya gambaran orang lain nulis apa gitu. Nah, Bara udah punya modalnya nih. Modalnya membaca. Ya tinggal yakinin aja perlahan untuk menulis apa ya cerita sendiri lah. Mungkin jangan langsung nulis novel, nulis cerpen, karangan sendiri kayak gitu kan. Yang sederhana. Jangan malu untuk bagus jeleknya. Karena apa? Karena pasti kali pertama itu atau pertama kali itu pasti tulisan kita tuh jelek gitu kan. Tulisan kita tuh jelek. Nah, tapi yang jadi masalahnya bukan jeleknya itu, tapi kapan kita berani untuk memulai melakukan kali pertama itu. Memang semuanya jelek kok. Tulisan saya pernah nulis artikel waktu awal kuliah dulu. Terus saya baca ketika saya mau lulus. Ya saya juga komentar sendiri, ini tulisan saya jelek banget tulisannya. Padahal saya sendiri yang nulis, saya sendiri yang komentar gitu-gitu kan. Ya itu nggak apa-apa. Itu karena bisa jadi kalau itu terus diasah, 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 bisa jadi potensi Mbak Ara tuh di situ. Jadi seorang autor ya, seorang penulis buku itu bisa jadi. Itu dari hobi. Nah, terus juga bisa melakukan diagnosa dari minta minta pendapat teman-teman. Nanti ini kan di sini nggak ada penjelasannya di slide tadi. Mbak Ara coba nanti mungkin dicatat ada namanya teori Johari Window. Itu ada 4 kotak gitu. Nah, nanti ada suruh teman-temannya tuh ngisi gitu. Suruh teman-temannya tuh ngisi kotak Johari Window itu. Itu ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Jadi ada hal yang atau potensi kelebihan yang Mbak Ara tahu, ada kelebihan dan kekurangan yang Mbak Ara nggak tahu, dan ada kelebihan atau kekurangan yang Mbak Ara maupun temennya Mbak Ara itu sama-sama nggak tahu. Nah, kalau kayak gitu itu harus ke psikolog, harus ada pendampingan gitu. Kalau pengen bener-bener tahu banget tuh eh, potensi kita tuh di mana. Tapi biasanya SMA Muha tuh memfasilitasi minat dan bakat buat setiap tahun ya. Apa buat kelas dulu saya kelas 12 dapatnya. Mungkin cuma pas mau kuliah ya, pas mau lulus SMA gitu. Tapi kalau mau dari sekarang itu malah lebih bagus persiapan. Pertama bisa dari hobi dulu. Yang kedua tadi Johari Window, dia bisa nanti lebih ditelusuri lagi, dieksplor lagi, atau nanti boleh tektokan juga sama saya kalau perlu gitu kan. Nanti saya bantu. Tapi cuma bantu ini ya, bantu teorinya aja. Kalau prakteknya harus sama temennya, karena kan yang lebih kenal sama Mbak Ara itu temennya kan, temennya Mbak Ara. Karena ini harus emang dari perspektif temen ini. Nah, nanti dari situ teman Mbak Ara bisa menyimpulkan kira-kira oh kata teman saya bagus di sini, kurangnya di sini, kelebihannya ini kayak gitu, kekurangannya ini. Kayaknya saya cocok di sini gitu. Nah, pertama itu memang karena namanya juga self diagnosis ya, jadi cocok-cocokan gitu. Nah, kalau memang merasa cocok, udah klop gitu, udah klik, yaitu alhamdulillah berarti Mbak Ara menemukan potensinya dengan self diagnosa. Tapi kalau misalkan dirasa nggak puas, ya silakan pendampingan. Kalau di sekolah mungkin bisa ke guru BK ya yang dekat gitu. Karena kalau ke psikolog kan jauh dan pasti berbayar gitu kan. Gitu mungkin Bara untuk menggali potensi diri. Baik, terima kasih Mbak Ara untuk pertanyaannya. Jadi memang psikolog itu sekarang sudah tidak bisa diartikan kalau orang gila gitu ya, yang ke psikolog. Ya, betul. Memang psikolog itu mengarahkan kita kira-kira pengembangan minatnya ke arah mana, kayak gitu. Nah, terus tadi Mbak Ara juga kan bilang pengen jadi penulis. Nah, kalau misalnya sukanya baca fiksi, kalau Bu Aufa sendiri pengennya Mbak Ara nanti bisa mulai dari nulis cerpen dulu, ikut lomba-lomba cerpen yang free-free bisa, yang berbayar bisa nanti difasilitasin sama sekolah. Nah,
FLS 2N yang terakhir itu kita juara 1 loh, medali emas di bidang cerita pendek. Itu Mbak Valerina, sekarang udah kelas 12. Nah, Bu Alfa harap semoga Ara bisa menjadi the next Mbak Valeri gitu ya. Amin. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang berikutnya. Monggo sebutkan nama dan kelasnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Zaika Ramadhani dari kelas E3. Jadi saya tuh dari awal emang ada niatan buat ikut aktif di organisasi, tapi sekarang tuh kayak mulai ragu-ragu untuk aktif berorganisasi, soalnya sebelum ikut organisasi aja tuh tugas di sekolah tuh udah banyak banget dan saya udah kewalahan mengatasi hal itu. Nah, pertanyaan saya, gimana sih cara agar kita tuh bisa aktif dalam berorganisasi tapi juga tetap bisa aktif di kelas gitu? Terima kasih. Tadi nama panggilannya siapa Mbak? Atta Zaika Ramadhani tapi panggilannya Kiki. Kiki. Iya, Kiki ya, dari Mbak Kiki dari E3 ya. iya. Ya. Jadi gitu Mas, gimana caranya ragu-ragu ikut organisasi karena memang ini ya memang menjadi dilemanya siswa-siswa ya, memang gimana caranya bisa tetap aktif organisasi tapi juga tetap bisa aktif di pelajaran gitu. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Kiki ya atas pertanyaannya. Ini tentang manajemen waktu ya. Gimana caranya supaya bisa membagi waktu, bisa balance, seimbang kalau sekiranya Mbak Kiki mau masuk organisasi kayak gitu. Kalau balance ya, balance 50-50, saya rasa itu hal yang susah untuk dilakukan. Susah bukan berarti nggak bisa ya, bisa tapi ada tantangan lah kayak gitu. Dulu ketika saya memutuskan untuk join organisasi, otomatis ada waktu yang seharusnya itu buat akademik atau seharusnya itu buat istirahat mungkin ya. Saya malah ngejalanin proker kayak gitu kan. Jadi waktu istirahatnya mungkin keambil atau sebagian waktu buat akademiknya keambil gitu. Nah, memang di sini ada yang namanya ya pengorbanan lah ya, pengorbanan gitulah. Kalau dedikasi agak kurang tepat. Pengorbanan waktu. Entah waktu apa yang dikorbankan. Kita kan sehari ada 24/7. Satu hari, iya kan, ada 24 jam sehari. Nah, dalam 24 jam itu dibagi buat pendidikan, buat ke akademik, Mbak Kiki mau ngasih berapa jam? Kan misalnya jam sekolah normal itu jam 7 sampai jam 4 sore ya, Bu? Betul ya? Misalkan sampai jam 4 sore kayak gitu. Nah, berarti kan habis itu ngerjain mungkin PR dan sebagainya sampai maghrib. Nah, mungkin bisa tuh di sela-sela itu ada waktu buat organisasi ya. Atau mungkin kan nggak selalu sekolah itu pulang jam 4, kadang jam 2, terus kan ada ekskul-ekskul dan lain sebagainya kan, itu bisa ya ngambil dari jam-jam itu, waktu-waktu itu gitu. Itu tuh pembagian waktunya dan itu sebenarnya personal sih. Jadi gimana Mbak Ara itu pembagian waktunya dari 24 jam itu mau gimana pembagian waktunya. Tapi sebelum itu, kalau pengen masuk organisasi ya ini buat siapapun yang mungkin sekarang belum berkecimpung di organisasi, kalau ataupun yang udah berorganisasi juga ini hanya perlu diperhatikan. Sebelum masuk berorganisasi, supaya tadi siapa yang bilang kalau kita cuman main-main aja di organisasi itu siapa ya? Mbak Kiki juga bukan ya? Siapa namanya? Mbak Kiki. Oh ya, supaya nggak main-main doang gitu kan enggak? Ya, Kiki. Oke. Supaya nggak main-main aja, supaya nggak cuman sekadar FOMO mungkin ya, karena temannya ikut organisasi jadi ikutan. Nah, teman-teman harus harus punya alasan gitu. Punya alasan yang alasan ini menjadi tujuan untuk teman-teman gabung di organisasi. Jadi ada sebuah buku ya, itu namanya penulisnya itu Simon Sinek. Itu nulis buku tentang Golden Circle. Jadi ada why, how, sama what. Nah, teman-teman itu sebelum masuk organisasi itu harus bisa menjawab dulu why-nya apa. Kenapa aku harus ikut organisasi? Punya tujuan apa sih? Gitu. Pengen misalkan
oh saya masuk organisasi, kalau saya dulu saya pengen organisasi karena pengen meningkatkan emotional question, pengen meningkatkan emotional intelligence saya. Itu tujuannya dulu masuk organisasi. Nah, akhirnya ya udah, apapun resikonya, misalkan saya harus memotong jam istirahat, saya harus jam istirahat itu maksudnya jam istirahat di rumah ya, dari bukan jam istirahat di sekolah, di rumah gitu kan. Yang harusnya mungkin tidur, yang mungkin harusnya rebahan, jadi harus ikut organisasi kayak gitu. Nah, itu resiko itu ya saya harus tanggung gitu, kehilangan jam istirahat dan mungkin kehilangan sebagian waktu untuk akademik waktu itu. Jadi yang mungkin biasanya saya itu habis pulang sekolah itu masih ngurus akademiknya, masih belajar apa yang tadi dicatat gitu kan, masih dipelajari. Itu dulu saya berkorban gitu. Jadi nggak tiap hari. Mungkin ada waktu itu ada di weekend lah kayak gitu baru bisa untuk mempelajari ulang kayak gitu. Jadi memang ada yang dikorbankan kayak gitu kan, kalau harus, karena 50-50 itu nggak, agak agak sulit gitu, saya pun nggak bisa kalau saya, tapi mungkin kalau Mbak Kiki bisa untuk 50-50, 50-50 ngebagi waktu buat akademik dan juga buat organisasi, itu lebih bagus ya, lebih bagus. Jadi secara akademik Mbak Kiki nggak bakal ketinggalan, secara organisasi juga bisa jalan kayak gitu, bisa berdampingan dua-duanya, itu bagus gitu Mbak Kiki. Ada mungkin bisa menjawab atau masih ada tambahan? Oh ya. Terima kasih Mbak Kiki untuk pertanyaannya. Jadi itu tadi harus ada manajemen waktu yang bagus ya Mas Nardi, dan memang Betul. harus ada waktu yang dikorbankan. Nah mungkin nanti Mbak Kiki bisa sharing-sharing sama ketua IPM kita tuh, namanya Rahul Pambudi. Dia ini selain ketua IPM juga aktif di Olimpiade Sains Nasional. Begitu juga sama ketua IPM sebelumnya, namanya Mas Yazid, itu juga sama. Mereka sama-sama aktif organisasi tapi juga jalan di olimpiade dan lomba-lomba sains lainnya. Mungkin nanti bisa tanya-tanya untuk tips-tipsnya ya. Mas Rahul ya nanti tapi nggak boleh yang ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Monggo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alia dari S1. Jadi itu kan kalau misalkan kita mau ikut suatu organisasi, misalkan dia lagi buka pendaftaran, itu kan pasti ada kayak istilahnya saingan atau peminat yang lain yang mau ikutan daftar. Jadi pertanyaanku tuh gimana sih cara kayak mungkin kita bisa terlihat lebih dilirik sama juri atau yang untuk menentukan lolos atau tidaknya, biar kita mungkin lebih menonjol gitu, supaya ya. Apakah Kak Nardi punya strategi atau tips agar lolos atau keterima untuk menjadi bagian dari suatu organisasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alia ya namanya ya? Iya. Alia. Ini Mbak Alia lagi ngincer organisasi mana nih? Mau masuk ke mana? Oke, gimana caranya biar kita terlihat menonjol ya di mungkin di mata para penyeleksi gitu kan? Yang pertama itu kan organisasi biasanya kalau kita rekrutmen ya, kita berbicara tentang rekrutmen, itu biasanya udah ada pilihan divisinya, udah ada pilihan departemennya. Biasanya udah dijelaskan juga ini nanti ngapain aja nih, divisi ini ngapain, departemen ini ngapain dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, posisinya udah tahu, job desk-nya udah tahu, Mbak Alia lihat aja mana yang paling Mbak Alia kuasai. Itu pertama. Karena apa? Pasti nanti pertanyaan dari penyeleksi itu kalau wawancara itu nggak bakal jauh, kayak ngetes aja gitu. Kamu sebagai sejauh mana tahu tentang divisi ini gitu. Jadi pilih yang paling dikuasai. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Mbak Alia itu harus tahu juga culture di organisasinya seperti apa. Orang-orangnya seperti apa. Mungkin program-program yang udah dilakuin tuh apa aja. Itu bisa dipelajari gitu. Minta sharing lah sama teman yang udah pernah ikut, minta sharing gitu biar tahu. Karena apa? Karena itu
itu jadi catatan nanti ketika mungkin diwawancara atau mungkin kalau ada seleksi berkas pertanyaan sebagainya di Google Form mungkin bisa menjawab kayak gitu kan kalau tahu tentang programnya, tentang culture-nya itu bisa menjawab kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi ya, kalau kita pengen melihat menonjol, kita harus jago dalam komunikasinya. Jadi sampaikanlah hal-hal yang membuat mereka itu penyeleksi ya utamanya. Penyeleksi itu merasa wah ini orang yang tepat nih gitu. Jadi membuat mereka itu merasa cocok sama kita sehingga ya kita lah yang bakal dipilih yang bakal lolos gitu. Dan itu tergantung bagaimana cara Mbak Alia menyampaikannya ketika proses seleksi. Baik seleksi berkas, mungkin lewat Google Form ya. Zaman sekarang biasanya kebanyakan lewat Google Form ya. Bisa mengisi formulirnya kan itu gimana cara Mbak Alia menyampaikan. Dan ketika misalkan ada wawancara, ya bagaimana Mbak Ara menyampaikan secara lisan itu. Menyampaikan lisan yang membuat penyeleksi biasanya kakak kelas, kalau di SMA tuh biasanya kakak kelas atau mungkin guru tuh yakin ya kalau Mbak Ali ini cocok nih masuk divisi ini atau cocok nih di posisi ini kayak gitu. Dengan cara itu. Mungkin tiga hal itu bisa membuat orang menonjol Mbak Alia ya, bisa membuat Mbak Alia kelihatan menonjol daripada kompetitornya ya, daripada teman-teman saingannya gitu. Apakah menjawab? Eh, Maaf untuk menurut Kak Nardi, menurut Kakak personal branding itu penting nggak? Misalkan kayak biar lebih dipandang kayak mungkin sosial medianya harus aktif atau gimana gitu. Oh, oh ya. Kalau kita berbicara tentang personal branding itu penting 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 banget. Tapi kalau berorganisasi kita harus lihat juga kira-kira organisasinya mementingkan personal branding atau enggak, mementingkan sosmed atau enggak. Tapi kalau nanti berbicara tentang dunia kerja nih ya di masa depan itu kan 4-5 tahun ke depan dari Mbak Alia sekarang itu penting banget karena sekarang penyeleksi HR lah ya rekruter dari tiap-tiap perusahaan itu biasanya suka ada yang melihat LinkedIn kita, suka ada yang melihat kadang kalau mereka apa ya namanya ya kepo sama IG-nya bisa dicari tuh IG-nya, bisa di stalking gitu sama mereka. Itu ada. Soalnya saya pernah mendapat pengakuan dari HR saya dulu, beliau mengaku ke saya bahwa pernah stalking IG saya sebelum sebelum beliau merekrut saya gitu. Jadi katanya, dulu aku lihat IG kamu Nar katanya, lihat IG kamu dan gini 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 dari postingannya aman sih, nggak ada yang provokatif, nggak ada yang gini gini bagus lah gitu. Itu jelas sangat penting ya, karena tentu yang namanya perusahaan kalau di dunia karir itu melihat kita di sosmed juga. Kan sekarang udah zaman sosmed ya, jadi hati-hati kita bukan cuma sekedar personal branding, kita pengen dikenal sebagai apa, pengen dikenal menonjol sama orang, tapi juga kita harus hati-hati terkait tulisan ketikan kita di sosmed. Karena itu rekam jejak digital itu susah dihilangkan dan orang-orang bisa melihat itu. Gitu. Jadi berhati-hatilah dari sekarang. Kalau yang udah pernah menulis kata-kata provokatif ya dihentikan. Kalau teman-teman belum ya jangan coba-coba gitu ya. Jadi penting banget Mbak Alia personal branding di sosial, terutama di sosial media, apalagi kalau organisasi yang Mbak Alia mau join itu memang mewajibkan hal itu. Itu pasti penting banget. Jadi posting-postingan yang bermanfaat, mungkin yang sharing-sharing yang hal positif gitu kan. Kalau mau yang aneh-aneh, cekan aja deh. Jangan di first ya. Cekan aja deh, yang itu nggak kelihatan Mbak Alia gitu. Jangan sampai orang dengan mudah mengetik nama nama Mbak Alia langsung ketemu akunnya, langsung dilihat. Nah, itu gawat ya. Jadi kalau mau yang agak private, privasi gitu, second aja lah ya. Jangan yang di first kayak gitu. Pasti yang anak zaman sekarang tuh akun tuh punya 2 sampai 3 tuh udah biasa lah ya. Yang first tuh buat buat yang bagus-bagus,
Nanti yang secondnya itu agak agak repot tuh. Second, third itu agak repot ya akun-akun gitu. Tapi itu terserah gitu kan hak dari tiap-tiap orang. Mungkin gitu Mbak Alia. Semoga membantu. Baik, terima kasih Mas Nardi dan Mbak Alia untuk pertanyaannya. Seperti yang disampaikan tadi ya, sudah ditangkap poin-poinnya. Oke, mengingat waktu, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin satu kali saja, satu saja. Oke, silahkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Alzena Zakia Maulidina dari E8. Nah, pertanyaan saya ini, gimana ini Kak? Gimana ini Kak, semisal kita udah kreatif dan adaptif dalam perkembangan zaman tetapi belum bisa komunikatif. Nah, gimana caranya agar tetap bisa menjalankan sifat keorganisasian ini dengan profesional? Terima kasih. Oke. Oke, ditangkap ya Mas Nardi pertanyaannya? Baik, bisa langsung Insya Allah. dijawab, monggo. Oke, tadi saya lupa namanya nih. Kurang jelas. Alzena Kak. Ya, Alzena. Alzaina. Zena. Oh, Zaina. Oke. Oke, Mbak Zaina. Tentang komunikatif ya berarti ya. udah bisa adaptif, udah bisa kreatif, tapi gimana nih caranya untuk komunikatif gitu kan? Terus saya pengen tahu dulu sebelum menjawab, komunikatif yang Mbak Zaina maksud tuh yang seperti apa dalam bayangan Mbak Zaina? Komunikatif yang pada masyarakat gitu yang kayak public speaking gitu ya. Dan Oke. kayak gimana sih caranya berani bicara ke banyak orang gitu Kak. Ya, Makasih. skill berkomunikasinya, Mas. Iya benar. Oke. Oke, berarti ini tadi mirip-mirip ya sama Mbak, siapa tuh yang tanya public speaking tuh? Kiki apa? Kiki ya? Oh, Apa Mbak siapa ya? Fadila. Oh, Mbak Fadila, sorry. Sama, Agak Bro. lupa nih, Mbak Fadila. Ini mirip gitu. Kalau yang dimaksud komunikatif di sini adalah public speaking, berarti jam terbang, Mbak. Jam terbang itu penting. Ya, dari hal-hal sederhana, semacam berani bertanya di kelas aja dulu. Kalau ada guru yang nerangin terus ngasih kesempatan buat bertanya, bertanyalah gitu kan. Walaupun misalkan udah tahu nih sebenarnya aku udah ngerti, tapi cobalah bertanya dengan maksud untuk membuat pede gitu loh. Membuat pede kamu bisa ngobrol di depan banyak orang, di hadapan banyak orang. Atau juga kan bisa juga membantu teman-temannya yang mungkin belum paham gitu. Itu sederhana itu caranya. Bertanya dan juga bertanya di forum-forum kayak gini, ini Mbak Zaina udah bagus, berani bertanya, itu modal apa ya? Modal kecil, tapi kalau diseringin itu jadi besar, gitu kan? Untuk meningkatkan kepedean. Karena sebenarnya public speaking itu yang perannya paling penting itu bukan dari teori-teorinya, bukan dari praktek-prakteknya ya, bukan dari apa namanya teknik-tekniknya, tapi lebih ke berani apa enggaknya. Kalau berani, mudah lah, teknik itu mudah dipelajari gitu kan. Teknik itu mudah, tapi memunculkan keberanian itu yang susah. Kadang kita malu gitu kan, sehingga kalau lagi tampil tuh nervous dan gugup kayak gitu kan. Jadinya apa yang pengen disampaikan di otak itu nggak keluar di mulut gitu loh. Pas ngobrol di mic itu nggak keluar karena apa? Ya karena demam panggung, karena nervous itu tadi. Jadi kalau pengen tadi Mbak Mbak Zaina udah punya kreatif, udah punya kreativitas, udah bisa adaptif dan masih terkendala di komunikatifnya, coba dari hal sederhana. Kalau public speaking ya, coba dari hal yang sederhana, sesederhana menanyakan pelajaran di kelas kayak gitu. Atau ya lebih bagus kalau misalkan dapat kesempatan untuk menyampaikan apa gitu, membuka forum kayak hanya sekedar membuka misalkan lagi ada forum nih kayak kemarin Fortasi misalkan kan, hanya sekedar membuka forum ngasih sambutan misalkan itu udah suatu apa namanya ya, suatu langkah yang luar biasa gitu. Karena kalau mungkin sekali itu kalau cuma sekali itu nggak kerasa, tapi kalau berkali-kali nanti walaupun cuma nyampein semenit 2 menit, tapi kalau terus ditambah gitu kan, diseringin, itu saya yakin bakal jadi apa ya,
bakal jadi modal yang bagus buat Mbak Zaina dalam meningkatkan skill komunikatif gitu. Jadi nanti lengkap tuh tiga-tiganya. Kreatif punya, adaptif punya, komunikasi juga punya. Jadi udah punya modal yang bagus banget buat persiapan karir ke depan. Itu dari saya, Mbak Zaina. Oke, terima kasih Mas Nardi untuk penjelasannya. Begitu ya Mbak Zena, jadi lebih ke jam terbang dan juga bukan cuma teori dan teknik saja, tapi kita harus berani memulai sesederhana bertanya pelajaran kepada guru saat di kelas. Itu. Baik Mas Nardi, ini Masya Allah banjir pertanyaan pada siang hari ini. Mungkin ini kalau kita buka sesi pertanyaan lagi bakalan masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mengingat kita sudah mendengar azan zuhur dari luar ruangan ini, jadi mungkin kita harus mengakhiri sesi bincang-bincang kita bersama Mas Nardi siang ini, nggih. Semoga ini Siap. karena yang bertanya itu mayoritas fase E, Mas Nardi. Jadi mungkin ini menjawab kegelisahan dari adik-adik kita yang mungkin baru masuk terus bingung nih mau ikut IPM enggak ya, Pabama enggak ya, atau mungkin ekskul maupun organisasi yang lain yang ada di MUHA. Jadi kalau dari Bu Aufa mungkin yang penting mulai aja dulu gitu ya. Betul. Mulai aja dulu, nanti kita akan tahu bakalan seperti apa outputnya. Oke, terima kasih banyak Mas Nardi. Mungkin ada closing statement sebelum kita tutup? Sama-sama Bu. Untuk closing statement tadi udah disampaikan sih Bu yang quotes. Jadilah kita jangan cuma jadi penonton teman-teman. Yuk mulai sekarang jadilah pemeran utama dari perubahan yang pengen kita lihat di masa depan. Gitu ya. Jadi ayo bergerak, terus bertumbuh. Jangan takut untuk disepelein sama orang, jangan takut dikatain sama orang. Apapun itu hal yang negatif lah. Pokoknya kita tetap fokus sama diri kita untuk terus berkembang. Selagi itu dalam hal kebaikan, dalam hal yang benar, terus berjuang. Gitu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Nardi. Gitu ya teman-teman, jangan hanya jadi penonton, kita harus jadi pemeran utama dalam perubahan yang ingin kita lihat di masa depan. Mungkin itu saja untuk siang ini. Sekian dari Bu Aufa. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah ya. Sekian dari Bu Aufa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nardi. Kita beri aplaus untuk Mas Nardi teman-teman.